Karena jika proses PDKT ini tidak direm, akibatnya fatal. Suami akan masuk ke tahap jatuh cinta yang ketiga. Tidak ada perselingkuhan yang terjadi karena suami ibu melihat wanita cantik di mall, lalu tiba-tiba diajak selingkuh dan berhubungan intim. Perselingkuhan itu harus melalui 3 tahap. Ada waktu dan proses yang tidak singkat. Kali ini saya akan menjelaskannya detail pada ibu, sehingga ibu bisa memahami saat ini perselingkuhan suaminya sudah ada di tahap mana. Dengan mengetahui tahapan tersebut, ibu jadi tahu sikap dan keputusan apa yang harus diambil. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, silahkan catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut ini. Melalui nomor konsultasi tersebut, ibu bisa menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menceritakan masalah rumah tangganya secara detail dan jujur pada saya. Sama seperti saat kita melihat lawan jenis yang menarik. Kita akan membatin, oh dia ganteng, dia cantik, seksi, dan sebagainya. Yang bermain di otak kita saat itu adalah nafsu. Misalnya, ada karyawan baru yang masuk ke perusahaan suami. Sebelumnya sudah lama banget gak ada karyawan baru, jadi kantor terasa monoton. Kebetulan karyawan baru ini wanita yang pandai menjaga penampilan dan pembawaannya supel. Nah, suasana jadi fresh kan? Suami yang pandai mengontrol nafsunya seharusnya hanya membatin cantik, lalu stop, tidak dilanjutkan. Seharusnya dia berhubungan dengan wanita tersebut secara profesional hanya untuk urusan kerja. Jika suami pulang ke rumah, lalu menceritakan mengenai betapa cantiknya karyawan baru ini, ibu harus segera batalkan perselingkuhan suami. Ini sudah termasuk tahap selingkuh ya, tapi belum marah, jadi bisa dibatalkan dengan cara perbanyak sentuhan fisik dengan suami. Mainkan tangannya, gelendotan sama suami, peluk, dan sebagainya. Sentuhan fisik ini disukai suami dan membuat dia bisa fokus kembali pada ibu. Nafsu bisa datang kapan saja. Suami yang sadar jika dia sudah beristri dan memiliki anak, sepatutnya tidak masuk ke tahap kedua ini, yakni kepo. Contoh, kasus karyawan baru tadi ya. Setelah membatin cantik, dia tidak berhenti di situ. Dia membesarkan rasa penasarannya dengan cara mencari tahu media sosialnya. Kemudian dikepoin kegiatannya apa saja, kesukaannya apa, tinggal di mana, dihubungi lewat chat, di kantor selalu diperhatikan, dan sebagainya. Tiap hari nafsunya ini haus akan kehadiran si karyawan baru ini, selalu ingin ketemu, dekat, dan bercerita. Di tahap kedua ini, alangkah baiknya jika si karyawan baru tadi tidak merespon suami orang. Dia harus sadar posisinya bahwa merusak rumah tangga orang itu tidak baik. Apapun yang dijanjikan oleh pria beristri, entah itu menceraikan istrinya, membelikan rumah dan mobil, memberi jatah bulanan, menjadikan Anda sebagai satu-satunya wanita, jangan percaya. Ingat, jangan membangun kebahagiaan Anda sendiri dengan menghancurkan kebahagiaan wanita lain. Dengan memilih bersikap seperti ini, sama saja orang ketiga ini tadi membantu suami orang untuk menggagalkan perselingkuhannya. Karena jika proses PDKT ini tidak direm, akibatnya fatal. Suami akan masuk ke tahap jatuh cinta yang ketiga. Ini adalah tahap yang tidak mudah. Butuh ikhtiar ekstra dan waktu yang tidak singkat untuk memutuskan perselingkuhan suami. Di tahap ketiga ini, kita tidak bisa lagi menggunakan istilah membatalkan. Harus menggunakan istilah memutuskan. Karena biasanya mereka sudah membentuk ikatan, entah itu ikatan emosional maupun seksual. Saran saya, jika perselingkuhan suami ibu sudah ada di tahap ini, ikhtiari dengan sarana spiritual cincin sakinah pemutus cinta.
Ini merupakan cincin emas asli dengan energi yang saya fokuskan untuk memutuskan hubungan haram suami dengan orang ketiga. Ibu hanya perlu mengenakannya di jari manis ibu. Jika kebetulan suami ada di rumah, sentuhlah suami ibu sesering mungkin pada saat pagi sembari sarapan dan malam hari saat menjelang tidur. Jika jauh dari suami, tidak masalah. Ada doa khusus yang saya sertakan dalam buku panduannya untuk ibu yang sedang jauh dari suaminya. Suami ibu yang terkena pengaruh susuk, pelet atau ilmu gaib lainnya, bahkan sudah berhubungan intim dengan wanita lain, itu berbahaya. Pengaruh energi negatifnya dari orang ketiga bisa mengunci suami ibu dengan kuat. Agar pengaruh energi jahatnya tidak makin menjadi-jadi, ibu perlu berikhtiar secara spiritual agar ketertarikan suami pada ibu bisa kembali. Jika ibu mantap berikhtiar melalui cincin sakinah ini, silakan bisa menghubungi nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut ini. Iya. Bagus, kalungnya juga saya suka sih. Iya, saya suka kalungnya. Jadi ya mungkin itu kan artinya perhiasan ya Mbak ya, bisa tetap saya pakai walaupun kisruh rumah tangga saya sudah berakhir gitu. Paling tidak energi positif yang Mbak Maida titipkan di kalung itu tuh bisa membuka kebaikan-kebaikan saya yang masih tertutup gitu, seperti doanya yang Mbak Maida kasih ke saya itu. Selalu saya itu Mbak tidak pernah putus kalau saya soal ya, kecuali haid ya. Saya tidak baca doa itu. Tapi kalau setiap sholat asar sama sholat subuh, alhamdulillah sampai sekarang